Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Saat ini kita ada di bab mengenai Introduction to Business Communication bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya membahas mengenai pemahaman atau definisi awal dari komunikasi. Bahwa komunikasi itu yang paling penting adalah ada yang mengirim dan menerima pesan. Saluran atau channelnya atau kanalnya bisa berbeda-beda. Bahkan melihat bioskop pun itu juga sudah termasuk komunikasi. Dengan siapa ya? Dengan pembuat filmnya. Nah, kemudian di komunikasi ada faktor 3V. 3V. Yang pertama adalah verbal. Ini yang paling umum, yaitu dikatakan. What you say, the message. Apa yang dikatakan itu yang biasanya menjadi komunikasi yang paling esensial bagi sebagian besar orang, ya, perkataan. Sehingga akhirnya muncul teknik-teknik intonasi, teknik pernafasan untuk berbicara, public speaking, dan lain-lain. Yang kedua adalah vokal, how you say, music of your voice. Jadi yang paling sering biasanya adalah kesalahan dalam intonasi atau mungkin kesalahpahaman mengenai aksen. Nanti ada lagi di CCU atau cross culture understanding. Jadi kita di Indonesia saja, sama-sama orang Jawa saja. Ada orang Jawa Timur, ada orang Jawa Tengah yang memiliki aksen yang berbeda, memiliki intonasi yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda. Sehingga pada saat salah satu sudah ngomong keras, yang satu merasa ini orang ini kok marah-marah terus ya isinya, padahal ya memang begitu ya. How you say. Berhadapan dengan orang Batak misalnya beda lagi. Berhadapan dengan orang Jakarta beda lagi. Berhadapan dengan yang muda dan yang tua beda lagi. Karena perbedaan kultur, perbedaan tempat, perbedaan bahasa. Bahkan bahasanya sama, perbedaan tanda baca. Itu pun bisa menjadi hal yang sangat esensial dalam kita berkomunikasi. How you say. Dan yang terakhir adalah visual atau non-verbal. Ini nanti juga akan kita bahas di bab khusus ya. Jadi mulai dari gerak tubuh, kemudian ekspresi muka, ya, face expression, facial expression, gestur, posisi tubuh, gerak tubuh, gerak tangan, posisi duduk, posisi berdiri, posisi tangan, itu semua masuk nanti di dalam visual. Itu 3V of communication. Jadi 3 hal penting di dalam komunikasi secara umum. Ya, belum ke komunikasi bisnis ya. Nah, masalah-masalah yang umum terjadi di komunikasi secara umum ya. Tapi di ruang lingkup ini, di ruang lingkup Anda yang ya karena ini di program studi sistem informasi. Using technical word for communication to non-technical people. Ngomongnya nggak sama karena menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh bidangnya sendiri-sendiri. Contoh misalnya Anda ke bengkel, nah begitu. Kemudian Anda tidak terlalu paham istilah mesin, istilah otomotif. Kemudian si montir ini ya dalam tanda kutip, apa kalau bahasa Jawa, keminter gitu. Wah, dia berbusa-busa bercerita mengenai kerusakan dengan istilah-istilah teknis. Anda yang nggak ngerti mesin kemudian terdiam,
melongo gitu, "Ngomong apa? Ayolah Mas," gitu. "Saya pokoknya cuma kepingin kendaraan saya bisa jalan lagi, berapa biayanya?" Udah gitu aja. Nah, hal yang sama terjadi kalau Anda yang di IT, Anda yang di sistem informasi. Pada saat ada customer, klien ingin membuat satu proyek sistem informasi, satu aplikasi, satu website, kemudian Anda berbusa-busa bercerita kepada mereka nanti tentang data flow diagram atau tentang UML, tentang use case. Ya mereka sama melongo, kemudian mikir, ini ngomong apa ya yang di depan saya ini? Gini loh Mas gitu, saya pokoknya kepengen tahu berapa totalnya kalau saya mau buat website ini. Silakan dihitung. Kemudian Anda menjelaskan, wah ini servernya begini Pak, dengan RAM sekian, sistem operasinya begini, kontrol panelnya begini, nanti ada kapasitas begini, begini, begini. Ya mereka nggak paham, sehingga akhirnya komunikasi tadi tidak terjadi. Lawang yang menerima nggak tahu, mau komentar apa, ya pesannya tidak bisa diterima. Itu hal yang umum dan itu yang nanti kita berusaha hindari. Forgetting that the visual and vocal element are the most important, wordless. Ya, nanti ada satu pembahasan khusus mengenai ini ya, khususnya tentang nonverbal, visual. Berbicara dengan visual. Waktu saya membuat video ini, ya harusnya memang saya dengan visual ya, dengan face gitu ya. Cuman memang saya memilih tidak karena satu, backgroundnya belum siap gitu, kemudian kedua ukurannya cukup besar gitu kalau saya mengikut sertakan wajah gitu ya. Jadi saya belum membuat seperti itu masih sementara waktu. Ya tapi sebenarnya itu visual. Jadi sewaktu Anda melihat gitu ya, kalau normal ya, keadaan normal di kelas, nah itu beda. Ya karena visual itu penting. Ya. Orang tanpa berbicara, hanya dengan melihat ekspresi wajah seseorang itu bisa kok memahami, bisa berkomunikasi. Ya, dan itu yang sering dilupakan oleh banyak orang. Ignoring the situation, expectancy and interest of the listener according to their expertise. Yang pertama, ignoring the situation. Jadi situasinya apa, ngomong apa. Ya. Akhirnya nggak nyampe. Expectancy and interest of the listener according to their expertise. Jadi harapannya yang menerima atau yang mendengarkan. Contoh ya, contoh film yang saya contohkan di bagian pertama ya. Anda melihat film. Kemudian kalau film itu untuk anak-anak ya. Bilangnya untuk anak-anak. Beberapa film kartun ya. Beberapa film kartun sudah menjelaskan di awal bahwa saya ini bukan film anak-anak loh meskipun kartun. Misalnya The Simpsons. Kalau Anda yang langganan TV kabel mungkin pernah mengenal Family Guy atau yang dulu sering kena sensor ya Pak, South Park. Ya. Itu film kartun tapi bukan untuk anak-anak, sehingga kalau anak-anak yang melihat ya nggak dapat pesannya. Ekspektasinya nggak dapat. Kok yang terlalu tinggi ya? Saya contohkan lagi misalnya SpongeBob itu. Untuk anak-anak. Tapi saya yakinnya mayoritas penonton yang anak-anak itu tidak mampu menangkap pesan dari film tersebut. Menangkap pesan moralnya, mereka cuma lihat itu lucu gitu aja. Selesai masalahnya. Sehingga jadi masalah. Ya, problem in sending. Ya, jadi ini kendala-kendala yang umum terjadi. Meskipun pada dasarnya masih banyak kendala lain. Ya, tapi ini yang umum saja yang saya ambil. Itu untuk sementara di bagian kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya
masih di bab mengenai Introduction to Business Communication, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.